aku Gita Danisan. Aku mahasiswa di 3 Akuntansi Universitas Bengkulu. Pada video kali ini aku akan membahas mengenai mata kuliah Advance bab 1 tentang kombinasi bisnis. Mau tahu gimana penjelasannya? Simak video selanjutnya. Bab 1 tentang kombinasi bisnis. Sebenarnya bentuk kombinasi bisnis itu ada banyak. Menurut entitasnya, kombinasi bisnis ada merger, konsolidasi, dan akuisisi. Merger dan konsolidasi yang diakuisisi adalah entitas serta liabilitasnya. Sedangkan akuisisi yang diakuisisi adalah saham perusahaan lain sebesar lebih dari 50%. Contohnya, PTA mengakuisisi atau membeli aset serta liabilitas dari PTB. Nah, itu dinamakan dengan merger. Sedangkan jika PTA bergabung dengan PTB, jadi otomatis aset serta liabilitas dari PTA digabungkan dengan aset serta liabilitas dari PTB, kemudian menghasilkan sebuah PT baru yaitu PTC, dan PTA dan PTB tadi itu dibubarkan, itu disebut dengan konsolidasi. Nah, sedangkan jika akuisisi, PTA membeli saham PTB sebesar lebih dari 50%, sehingga menjadikan PTB itu menjadi anak perusahaan dari PTA. Nah, itu disebut dengan akuisisi. Sebenarnya dari ketiga ini, merger, konsolidasi, dan akuisisi itu sama-sama merupakan akuisisi. Yang membedakannya adalah apa yang mereka akuisisikan. Jika merger dan konsolidasi, yang diakuisisi adalah aset serta liabilitasnya, sedangkan akuisisi pada poin ketiga yaitu mengakuisisi saham perusahaan lain sebesar lebih dari 50%. Nah, contohnya tadi PTA dengan PTB. PTA membeli saham PTB sebesar lebih dari 50%. Nah, sehingga PTB menjadi anak perusahaan dari PTA. Tapi PTB tetap beroperasi dan terakreditasi. Cuman membedakannya adalah berubah statusnya menjadi anak perusahaan dari PTA. Nah, PTA dan PTB itu sama-sama merupakan entitas pencatatan. PTA melakukan setiap pencatatan pada setiap transaksi pada satu periode. Sedangkan PTB juga seperti itu. Dia mencatat seluruh transaksi yang terjadi pada satu periode perusahaannya. Nah, yang membedakannya adalah ketika PTB ini belum menjadi anak perusahaan dari PTA. Nah, ketika PTB belum menjadi anak perusahaan dari PTA, PTB merupakan entitas pencatatan serta pelaporan. Dia mencatat seluruh transaksi selama satu periode yang terjadi pada satu perusahaannya, dan kemudian melaporkan transaksi-transaksi itu dalam bentuk laporan keuangan. Tapi beda halnya ketika PTB sudah menjadi anak perusahaan dari PTA. Mereka akan melakukan pencatatan saja tanpa melakukan pelaporan. Nah, bagaimana dengan data-data yang sudah dikumpulkan atau sudah dicatat oleh PTB tadi, yaitu diberikan atau dikonsolidasi oleh PT induknya, yaitu PTA, dalam bentuk laporan keuangan konsolidasi. Nah, apa itu laporan keuangan konsolidasian? Jadi, laporan keuangan konsolidasian merupakan laporan keuangan yang mengkonsolidasi data keuangan dari perusahaan induk ke anak-anak perusahaannya menjadi satu laporan untuk melaporkan transaksi yang terjadi di perusahaan induk dan anak-anak perusahaannya. Nah, apa sih yang memotivasi perusahaan untuk melakukan kombinasi bisnis? Jadi yang memotivasi perusahaan untuk melakukan kombinasi bisnis adalah ingin memperkaya pemegang saham pada perusahaan itu. Jadi ketika kita ingin memperkaya pemegang saham pada suatu perusahaan, jadi perusahaan itu akan melakukan yang namanya kombinasi bisnis. Nah, kombinasi bisnis ini bisa dilakukan dengan menerapkan strategi peningkatan organik. Jadi apa itu strategi peningkatan organik? Yaitu meningkatkan usaha secara natural dengan meningkatkan skala usaha dan pendirian usaha. Contohnya, saya pemegang atau pemilik dari perusahaan yang bidangnya perbankan. Nah, saya ingin memperkaya pemegang saham pada perusahaan saya sehingga saya mau membuka usaha pada bidang pertambangan. Nah, dengan menerapkan strategi
organik tadi. Nah, itu saya mendirikan ulang gitu, mendirikan dari nol usaha tersebut. Tapi siapa yang bisa menjamin usaha saya itu bisa maju? Sedangkan banyak perusahaan lain seperti Antam yang merupakan perusahaan tambang yang sangat besar itu bersaing dengan perusahaan saya yang baru berdiri. Syukur-syukur 3 tahun perusahaan saya masih bisa hidup. Tapi kalau mati karena kalah bersaing dengan kompetitor-kompetitornya seperti Antam. Nah, hal itulah yang membuat strategi ini tuh mungkin kurang cocok. Nah, kemudian bisa kita menerapkan yang namanya strategi anorganik, yaitu kita membeli gitu usaha atau saham, seperti kita mengakuisisi saham dari PT Antam misalnya sebesar lebih dari 50%. Secara tidak langsung kita juga sudah memiliki hak kepemilikan kepada PT Antam karena kita sudah membeli sahamnya, dan juga secara tidak langsung kita juga sudah memiliki 2 perusahaan atau 2 usaha, yaitu usaha di bidang perbankan dan usaha di bidang pertambangan. Nah, hal ini juga sejalan dengan yang namanya strategi konglomerasi, yaitu ketika kita ingin menjadi konglomerat, kita disarankan untuk menguasai banyak lini-lini bisnis usaha. Contohnya tadi saya memiliki usaha di bidang perbankan, juga ingin atau menguasai di bidang pertambangan. Nah, juga sejalan dengan teori investasi, kita dilarang untuk menaruh dana kita pada satu lini bisnis saja, tetapi pada banyak lini bisnis. Contohnya pada telur. Telur ini diibaratkan dengan dana kita. Kita dilarang untuk menaruh telur pada satu keranjang, karena jika keranjang yang satu ini jatuh, otomatis semua telur atau dana kita akan terhancur atau akan rusak. Lain halnya jika kita menaruh telur ini pada keranjang-keranjang yang berbeda, karena jika satu keranjang ini jatuh, kita masih memiliki dana-dana tersimpan pada keranjang-keranjang atau usaha-usaha lainnya. Seperti gurita yang memiliki banyak tangan, kita menguasai banyak lini-lini bisnis. Selanjutnya muncul pertanyaan, apa yang menjadi keuntungan dari suatu perusahaan ketika melakukan kombinasi bisnis? Nah, keuntungan ketika melakukan kombinasi bisnis adalah kita mendapatkan imbal hasil yang jauh lebih besar karena kita sudah mengakuisisi saham di berbagai jenis bidang usaha. Selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya, yaitu aspek etika dalam kombinasi bisnis. Nah, mengapa aspek etika dalam kombinasi bisnis ini sering dikaitkan dengan perilaku manajemen laba? Karena untuk mengatur laba agar tetap smooth atau stabil, karena investor tidak terlalu suka dengan laba yang berfluktuasi. Bagaimana kita melakukan yang namanya manajemen laba? Yaitu satu, dengan melakukan penundaan beban. Jadi beban yang seharusnya diakui pada saat ini atau periode ini diakui pada periode selanjutnya. Yang kedua, dengan kita melakukan yang namanya pengakuan pendapatan lebih cepat. Pendapatan yang seharusnya diakui di periode selanjutnya itu kita akui lebih cepat, yaitu pada periode sekarang. Hal ini dilakukan agar laba yang dihasilkan itu jauh lebih banyak. Tapi yang ketiga juga kita bisa melakukan yang namanya penjualan fiktif. Penjualan fiktif ini biasanya dilakukan oleh perusahaan induk ke perusahaan anak-anaknya di akhir periode. Tapi ini tidak disarankan karena penjualan fiktif ini akan ketahuan gitu oleh investor pada saat mereka melakukan pengauditan. Selanjutnya ada jenis-jenis kombinasi bisnis. Berdasarkan strategi bisnis, jenis kombinasi bisnis itu ada 3. Yang pertama, integritas vertikal. Nah, apa itu integritas vertikal? Yaitu kombinasi bisnis dengan melakukan akuisisi dengan pemasok atau distributornya. Terus yang kedua ada integritas horizontal. Nah, bagaimana itu? Yaitu kombinasi bisnis dengan mengakuisisi entitas yang entitasnya itu menghasilkan produk yang sama. Dan yang ketiga yaitu ada konglomerasi, yaitu kombinasi bisnis dengan mengakuisisi perusahaan yang menghasilkan produknya berbeda.
Selanjutnya, bentuk-bentuk kombinasi bisnis. Bentuk-bentuk kombinasi bisnis seperti yang sudah saya jelaskan di awal video tadi, yaitu ada 3. Yang pertama merger, konsolidasi, dan akuisisi. Merger dan konsolidasi yang mereka akuisisi adalah entitas serta liabilitasnya. Sedangkan akuisisi yang diakuisisi adalah saham perusahaan lain sebesar lebih dari 5%.